وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kam ya'uqqu 'anil ghulam wa kam yu'aqqu 'anil ghulam wa kam yu'aqqu 'anil jariyah. Berapa ekor hewan yang diakekahkan untuk seorang anak laki-laki dan berapa ekor hewan juga yang diakekahkan untuk anak perempuan? Jawabannya dallat ahadisun katsiratun ala annahu yu'aqqu 'anil ghulami bisyataini wa 'anil jariyati bisyatin. Dalam banyak hadis-hadis yang menyebutkan membuktikan bahwasanya untuk anak laki-laki dinasihkahkan diakekahkan dengan 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan diakekahkan dengan 1 ekor kambing. Min hadhil hadis, di antara hadis-hadisnya satu awalan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda anil ghulami syatan. Akikah untuk seorang anak laki-laki itu 2 ekor kambing mukafiatan yang setara. Wa anil jariyati syatun, dan untuk bayi perempuan hanya 1 ekor kambing. Taqaddama dzikruh, sudah pernah kita sebutkan hadis ini. Tsaniyan, yang kedua, hadis kedua, hadis Ummi Kurzin. Hadis Ummu Kurzin annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil aqiqah. Ummu Kurzin pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Apa kata beliau? Faqala 'anil ghulami syatani, untuk anak bayi laki-laki 2 ekor kambing, wa anil jariyati syatun, adapun untuk anak perempuan 1 ekor kambing. La yadurukum dzukranan am inasan. Tidak mengapa, tidak usah terlalu diperhatikan, tidak ada beda ya. Tidak ada beda kambing laki-laki, kambing jantan maupun kambing betina. Jadi nggak ada masalah ikhwah. Makanya ketika seorang mengakikahkan anaknya, misalnya nih anaknya lahir laki-laki, berarti kan 2 ekor kambing. Itu kalau dia harus kambing jantan tentu kan lebih mahal ikhwah. Kambing jantan paling tidak sekarang itu sampai 2 juta atau 2,5 juta. Demikian. Makanya kalau dia nggak sanggup, cari kambing betina. Mungkin di sana ada kambing betina, ya intinya ya sudah cukuplah umurnya ya 1 tahun. Kalau ada kambing betina, mungkin ada kambing betina yang harganya 1 juta. Atau cari yang lebih kambing betina yang kecil, yang agak kecil, perawakannya misalnya. Mungkin lebih murah lagi. Demikian ikhwah. Ya, sehingga dia bisa mengakikahkan anaknya untuk laki-laki, untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ini merupakan solusi ikhwah. Jadi bagi antum yang mungkin punya anak bayi perempuan, mau akikah, tengok kambing mahal-mahal, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta. Coba pergi ke peternaknya lah. Ya, kalau kita di Medan pergilah ke daerah Stabat sana, ke dalam-dalam sedikit ya. Insya Allah kita akan dapatkan kambing-kambing betina yang mungkin harga 1 juta atau mungkin 900.000 demikian. Yang penting kan dia kambing, nah itu dia ya. Yang penting dia kambing, jenis kambing mau beri-beri, mau kambing etawa, mau kambing Jawa, mau kambing kacang, itu kambing kacang agak kecil dia. Demikian, yang penting dia kambing. Itu, dan cukup usia. Demikian ikhwah. Makanya cari di sana agar kita bisa melaksanakan syariat akikah ini. Sama seperti ini ikhwah. Ketika Idul Kurban, kita kan disyariatkan untuk ikut berkurban. Ya, kita disyariatkan untuk ikut berkurban. Kalau kita ikut di masjid, mungkin masjid punya tarif lah. 2,5 juta, 2,2 juta. Kita tidak sanggup dengan tarif itu. Ya. Bukan kita bakhil, enggak. Memang enggak sanggup.
Bukan kita cari-cari yang mana lebih murah. Kadang-kadang kan ada juga yang begitu. Ah mau kurban lah, cari-cari mana masjid yang lebih murah, mana yang lebih murah. Ya, itu namanya bakhil. Padahal dia sanggup. Dia lupa bahwasanya kalau di satu masjid di situ misalnya satu orang kurbannya 3 juta, sementara di masjid ini kurbannya 2 juta, tentu lebih besar pahala yang 3 juta. Demikian. Ini kita sekarang bukan perdagangan dengan modal yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, nggak begitu. Ya, dalam masalah ini yang lebih mahal lebih besar pahalanya. Demikian ikhwah, ya tentunya harus ikhlas. Ya, demikian. Jadi kalau kita nggak sanggup ikhwah ikut nimbrung, ikut menjadi berkorban di masjid, oke kita cari sendiri aja di tempat peternaknya. Tidak apa-apa, yang jantan, yang betina. Kemudian kita sembelih di sini di rumah, walaupun agak kecil kambingnya. Yang penting kan kambingnya usianya yang satu tahun, kemudian tidak cacat dengan cacat yang bisa merusak keabsahan kurban tersebut. Demikian ikhwah. Itu solusi ikhwah. Demikian juga kambing ini, demikian juga dengan akikah. Pergilah ke kampung-kampung, di sana ada para peternak kambing, mungkin ada kambing yang murah. Demikian. Kita ulangi lagi hadisnya, hadis kedua yaitu dari Ummu Kurzin, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikah. Kata beliau, 1 bayi perempuan akikahnya 2 kambing, 1 bayi laki-laki akikahnya 2 kambing, dan 1 bayi perempuan akikahnya 1 kambing. Enggak masalah mau kambing jantan atau kambing betina. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Kemudian salisan, hadis ketiga, hadis Asma'a binti Yazid. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala dia berkata, al-aqiqatu anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Akikah anak laki-laki 2 ekor kambing yang setara, dan akikah untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rawahu Ahmad bi isnadin sahihin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian wa hadisu Amr bin Syuaib al-mutaqaddim, adapun hadis Amr bin Syuaib yang lalu, anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Wa fi hadhil ahadits hujjatun qawiyyatun lil jumhuri fit tafriqati bainal ghulami wal jariyah. Dengan hadis-hadis di atas jelaslah hadisnya, hujahnya kuat sekali. Hujahnya jumhur, dalil jumhur sangat kuat, di mana membedakan antara kekahnya anak laki-laki dan kekahnya anak perempuan. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Ya, memang sih ada para ulama yang seperti menyebutkan kekah itu hanya anak laki-laki, anak perempuan enggak ada. Tapi ini ikhwah, ini kurang tepat. Ya, seperti memang Rasulullah pernah mengatakan, yaitu al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi, bahwasanya seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya. Itu dalam hadis yang lain, ma'al ghulami aqiqah, bersama seorang anak laki-laki yaitu ada akikahnya. Ini kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu kan hanya sepenggalan hadis, ataupun kalaupun hadis sudah komplit, ya kita satukan dengan hadis-hadis yang lain yang keterangannya jauh lebih banyak. Demikian. Jadi jangan sampai ketika Rasulullah katakan satu hadis yang pendek, bahwasanya anak laki-laki itu ada akikahnya, terus lantas kita ambillah mafhum mukhalafahnya, kalau begitu anak perempuan tak ada akikahnya. Ya nggak bisa seperti itu, karena banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwasanya anak perempuan juga ada akikahnya, seperti hadis yang telah kita sebutkan. Demikian. Makanya jumhur para ulama menyatakan bahwasanya adanya perbedaan akikah untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Ya.